Oke, kita tidak akan berlama-lama. Di video kali ini saya ingin membahas tentang keamanan komputer. Namun ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Stanley Afring Diana, bisa dipanggil Stanley. Saya dari program studi Teknik Elektro semester 6. Nah, di sini saya ingin membahas tentang 4 ancaman pada keamanan komputer. Yang pertama ada teoritis atau ancaman, dan yang kedua ada exploit, dan yang ketiga ada vulnerability, dan yang keempat ada hacker. Nah, tidak berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasan yang di sini pembahasan yang pertama kita mulai dari awal, yaitu teoritis atau sebuah ancaman. Yang sudah seperti yang kita lihat, ancaman adalah sebuah potensi di mana ancaman ini adalah sebuah pelanggaran pada sebuah keamanan yang keberadaannya adalah sebuah kelemahan pada sistem itu sendiri. Nah, di sini ancaman dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ancaman accidental theoritis, dan yang kedua adalah international theoritis. Nah, di sini accidental theoritis dia adalah sebuah ancaman yang bersifat kecelakaan atau ancaman yang bersifat ketidaksengajaan. Nah, di sini ancaman ini dia bisa menimbulkan informasi-informasi rahasia, atau dia bisa membuat berlangsungnya sistem yang secara, dan di ancaman teoritis ini yang sudah saya sebutkan tadi, dia bisa menimbulkan berlangsungnya sistem ilegal. Nah, jadi saya mengingatkan kepada teman-teman, kepada kita semua untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan teknologi agar informasi-informasi yang kita lakukan tidak namanya tidak ilegal ya. Nah, dan yang kedua adalah international theoritis ya. Nah, di sini dia hampir sama dengan yang pertama, yaitu accidental theoritis. Dia hampir sama dengan international. Mengapa saya sebutkan hampir sama atau mirip? Karena di sini ancaman ini dia bersifat ketidaksengajaan ya, atau yang disebut dengan hatex, yaitu dia seragam ya. Jadi ancaman yang pertama dan yang kedua sini yang sudah saya sebutkan tadi, yang kedua ada exploit ya. Exploit di sini dia adalah sebuah kode yang berfungsi untuk menyerang pada sebuah keamanan komputer secara, dan exploit ini juga bisa dikatakan sebagai perangkat lunak yang menyerang sebuah keamanan ya. Biasanya exploit ini digunakan secara spesifik untuk menyerang sebuah keamanan maupun secara ilegal atau non ilegal. Untuk itu saya mengingatkan lagi kepada teman-teman untuk lebih berhati-hati agar tidak salah menyalahgunakan sistem keamanan pada komputer kita ya. Dan exploit di sini yang sudah kita ketahui tadi, yang sudah saya sebutkan pertama tadi, exploit ini adalah sebuah kode, dia berupa kode yang menyerang pada sebuah sistem keamanan ya, atau bisa disebutkan exploit ini adalah salah satu ancaman yang paling berbahaya. Dan satu lagi, banyak peneliti menggunakan exploit untuk mendominasikan bahwa suatu sistem memiliki kerapuhan. Oke, kita langsung saja ke pembahasan yang ketiga, yaitu ada vulnerability atau celah keamanan. Adalah sebuah kesalahan pada pemrograman. Nah, suatu ilustrasi, peranti perangkat lunak dia tersusun dari baris-baris atau kode-kode yang ada pada sebuah pemrograman. Nah, untuk itu mengapa dia membutuhkan piranti perangkat lunak agar dia bekerja sama dengan perangkat keras, yaitu hardware ya. Nah, dia berfungsi untuk berkomunikasi dengan perangkat keras
Nah juga, dan perangkat keras dia hanya membaca bahasa manusia ya, dan perangkat keras dia hanya bisa membaca kode-kode yang ada pada komputer itu sendiri. Dan bagaimana kita untuk mengendalikan perangkat keras di sini, misalnya seperti handphone, radio, printer, televisi, dan masih banyak lagi. Dia membutuhkan perangkat keras, yaitu hardware ya. Dia membutuhkan manusia agar bisa mengendalikan sistem tersebut agar dia bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Salah satu contoh tampilan yang dilakukan oleh perangkat keras yaitu Oke, kita tidak akan berlama-lama lagi. Di sini kita langsung saja masuk ke pembahasan yang keempat, adalah hacker. Ya, di sini yang sudah kita ketahui bersama, hacker adalah orang yang memiliki skill pemrogramannya mampu menerobos situs keamanan komputer. Nah, dan hacker ini sendiri dia mampu memiliki pemahaman lebih lanjut tentang sistem keamanan komputer dan perangkat keras. Mengetahui apa itu hacker, jadi hacker tidak selamanya dia jahat di dunia maya. Namun di dunia siber, hacker sangat penting dalam sistem keamanan komputer. Nah, tindakan hacker yang merugikan disebut dengan tindakan hacker kriminal. Nah, namun di sisi lain, hacker sangat menguntungkan bagi kita dalam keamanan komputer. Dan hacker adalah seorang ahli komputer jaringan yang memiliki keterampilan untuk mengatasi masalah-masalah teknisi yang ada pada sebuah komputer. Nah, dan hacker juga di sini dia memiliki keahlian, dia memiliki ketertarikan kepada sebuah sistem keamanan. Jadi yang sudah kita ketahui, seorang hacker dia memiliki ketertarikan agar dia bisa meretas situs-situs, dan juga dia bisa mengendalikan keamanan komputer yang ada pada sistem itu sendiri. Nah, mungkin ini video dari saya, dari yang pertama sampai yang keempat. Mungkin ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.